Oke. Kita masuk slide pertama dulu ya, Kak. Boleh. Oke, ini berarti langsung ini ya, aku ya yang jelasin. Oke, jadi teman-teman, di sini memang kita punya banyak banget background ya, satu sama lain gitu. Tapi semoga bermanfaat dan semuanya bisa nyerap ilmunya gitu malam ini, baik yang memang pengusaha atau memang yang marketing gitu ya. Oke, jadi mungkin mengawali dulu ya pengantar gitu. Jadi dalam era digital ini kan kita tuh pasti sering dapat ya yang namanya iklan-iklan gitu ya. Jadi kalau kita tahu iklan tuh kadang seliweran gitu. Baik yang suka belanja misalnya nih pakai Shopee atau yang misalnya suka main sosmed tuh kadang-kadang kan ada iklan-iklan seliweran tuh yang masuk ke apa yang kita lihat gitu. Nah, kalau dari sisi bisnis, sisi marketing, iklan itu memang sangat perlu teman-teman gitu untuk alat pemasaran gitu. Dan di saat sekarang ini memang iklan itu sesuatu yang sangat efektif untuk bisnis. Tapi meskipun sepertinya iklan itu selalu efektif, kenyataannya itu iklan nggak selalu seefektif itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau yang sudah menjadi pelaku nih, pasti pernah nggak mengalami kayak ngiklan untuk usahanya atau ngiklan untuk kerjaannya ya, yang misalnya ini teman-teman ada yang marketing atau buat yang business owner di sini, pernah nggak sih mengalami sudah keluar uang untuk ngiklan tapi kok ternyata nggak ada hasilnya atau malah rugi gitu setelah menjalankan iklan gitu. Mungkin ada yang bisa komen nih di chat box kita, siapa aja yang pernah nyoba ngiklan-ngiklan tapi malah rugi gitu. Nah, di sini nanti kita akan bahas ya kenapa kok iklan tuh bisa rugi dan sebenarnya gimana sih cara supaya iklannya kita tuh nggak rugi gitu. Oke, bisa di next Mas Faldo. Oke, ini ada yang komen nih, leads-nya kurang. Oke. Nah, nanti mungkin di sesi Q&A kita bisa kayak study case gitu ya, bisa dijelasin lagi. Oke, sekarang kita masuk dulu ke definisi sosial media. Jadi, sosial media itu platform ya, platform yang memang dipakai gitu untuk interaksi. Nah, sebenarnya teman-teman iklan tuh jenisnya banyak ya. Ada yang iklan itu pakai apa sih yang kayak banner gede di jalan itu juga termasuk iklan. Terus marketplace kayak apa ya kayak TikTok Shop, kayak um, Shopee, kayak Tokped, Blibli, Lazada gitu-gitu itu juga termasuk media untuk beriklan teman-teman. Nah, cuma untuk kali ini kita lagi bahas masalah sosial media ya, iklan yang ada di sosial media. Nah, di sini secara spesifik mungkin aku perkecil gitu ya, cakupannya menjadi Instagram, Facebook, dan juga TikTok gitu misalnya. Oke, bisa dibantu next lagi, Mas Waldo. Oke, nah sekarang apa sih iklan gitu? Mungkin nih teman-teman yang memang sudah berpengalaman gitu ya di periklanan nih, pasti udah tahu sebenarnya apa ya iklan itu. Jadi iklan itu promosi kan yang disampaikan ke lebih banyak orang yang sebenarnya iklan itu adalah wadah untuk kita berkomunikasi gitu. Wadah untuk komunikasi untuk menyalurkan apa yang ingin kita komunikasikan, bisa berupa promosi produk atau jasa, mengenalkan brand atau merek gitu-gitu ya. Tapi overall tujuan dari iklan itu sebenarnya ada tiga. Yang satu itu meningkatkan awareness, yaitu supaya orang lebih kenal sama brandnya kita, atau usahanya kita, jasanya kita, produk jualan kita gitu ya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan interaksi supaya apa yang kita iklankan tuh jadi sebuah obrolan gitu. Jadi menjadi sebuah topik gitu ya untuk diperbincangkan, atau jelas ya yang di terakhir adalah tujuan iklan itu untuk meningkatkan penjualan gitu teman-teman. Dari sini kayaknya semua orang kalau punya usaha atau emang bekerjanya di bidang sales dan marketing pasti paham lah masalah ini. Tujuan iklan tuh sebenarnya itu aja, tinggal mau difokusin ke mana dulu nih kita dalam beriklan gitu. Nanti itu akan ada kaitannya dengan masalah timeline di akhir-akhir ya, nanti akan nyambung gitu satu sama lain. Oke, bisa dibantu next lagi, Mas Waldo.
Nah, oke. Sekarang kita langsung ngomongin strategi ya. Karena kenapa sih kok to the point banget? Karena nanti aku bakal lebih ngasih penjelasan itu masalah fokus yang di buyer personanya teman-teman gitu. Jadi strateginya gimana itu adalah titik awal kita dalam membuat iklan. Jadi ketika kita itu membuat iklan, di awal-awal kita tuh harus punya strategi dulu nih dalam mengerjakan iklan itu. Jadi kita nggak boleh punya mindset, oh ketika diiklankan akan langsung rame gitu. Atau, oh selama aku mengeluarkan uang yang banyak berarti itu akan berhasil gitu. Karena nggak seperti itu teman-teman. Kadang pun pernah nggak teman-teman mengalami nih, keluar duitnya banyak, terus iklannya rame atau bikin-bikin apa ya, entah itu yang jatuhnya leads atau matriksnya itu berupa visitor gitu-gitu ya, itu banyak tapi kok nggak closing-closing gitu. Ada yang pernah nggak mengalami kayak gitu? Oke, ini belum ada yang komen nih, aku pingin agak interaktif ya teman-teman, jadi pernah nggak mengalami gitu? Jadi kayak udah pernah ngiklan tapi ternyata nggak sesuai gitu. Oke, ini ada yang jawab pernah. Emang gitu ya biasanya kalau kita nanya sekali itu nggak ada yang jawab. Tapi kalau misalnya udah ada yang ngechat di grup gitu langsung pada datang ke semua. Oke, ini ada yang bilang cuma pengen jadi selebgram, nggak sesuai target. Menarik ya ini motivasinya. Nanti mungkin oke, pernah sering terutama produk-produk yang tidak laku. Oh, oke. Nah, kalau masalah ngomongin produk yang nggak laku tuh ada strateginya sendiri ya. Ini siapa ya namanya? iPhone 8. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Thank you buat feedbacknya. Jadi strategi untuk membuat iklan yang benar itu yang pertama adalah menentukan tujuan gitu. Jadi sama seperti yang ada di slide sebelumnya, kita itu harus menentukan tujuan dulu teman-teman. Kalau teman-teman mau ngiklan tuh tujuannya apa ya? Apakah teman-teman coba pingin dikenal aja? Kalau dikenal ya berarti mungkin iklannya itu yang seputar contoh product knowledge gitu. Nah kalau misalnya teman-teman itu pinginnya interaksi, pinginnya engagement gitu, berarti iklan-iklan itu iklan-iklan yang kita buat itu harus yang komunikatif gitu, membuat orang komen, membuat orang mempertanyakan gitu. Jadi memakai bahasa-bahasa yang kita tuh berpikir dari awal kalau aku mau bikin iklan ini kira-kira orang akan komen nggak ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dikonsider banget teman-teman di awal sebelum bikin iklannya. Atau nih kalau misalnya pinginnya sales dalam waktu cepat, ya kita harus bikin event atau bikin promo. Misal nih promonya itu berupa diskon atau eventnya berupa datang ke bazar atau apa gitu ya. Kebayang ya teman-teman? Oke, ini ada yang mulai nanya-nanya nih, gimana caranya biar viral? Terus yang nanya tujuannya conversion gitu. Oke, nah ini tuh tergantung sama kebutuhan teman-teman. Misal nih, teman-teman pingin iklan supaya brandnya viral. Oke, berarti tujuannya adalah viral gitu. Ketika teman-teman pinginnya conversion, berarti tujuannya adalah conversion gitu. Nah, itu harus dikonsider dari awal teman-teman, nggak bisa semuanya itu diinginkan dalam satu waktu gitu. Jadi misal nih teman-teman cuma bikin iklan satu, tapi teman-teman pingin usahanya dikenal, pingin rame komennya, pingin viral, pingin penjualan banyak. Nah itu nggak bisa teman-teman. Jadi konten itu nggak bisa satu konten itu membuat mengantarkan kita punya bisnis itu mendapatkan banyak banget tujuan. Itu nggak mungkin bisa. Jadi memang harus difokuskan satu persatu teman-teman. Nggak ada yang bisa instan gitu ya. Jadi kalau memang pengennya conversion, penjualan bisa jadi fokusnya itu di promo. Kalau misalnya pengennya viral berarti cukup product knowledge-nya aja kayak gitu-gitu. Kebayang ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah terus abis itu hal selanjutnya yang kita harus pikirkan adalah riset platformnya. Misal nih teman-teman sekarang kan
teman-teman tuh banyak ya yang kita zamannya apa sih sekarang kalau ngomongin sosmed kan zamannya TikTok ya. Jadi mungkin kita akan kepikiran, oh kalau aku ngonten di TikTok, iklan di TikTok pasti laku. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Belum tentu. Jadi memang misal nih, TikTok itu adalah tempat yang orang-orang semuanya jualannya rame, tapi belum tentu cocok dengan usahanya kita. Misal nih usaha kita adalah B2B. Gitu ya, misalnya di sini Polar Project sebagai penyelenggara webinar ini kan sebuah social media agency gitu ya. Terus iSeller ini juga B2B banget. Nah, kalau kita yang punya bisnisnya itu B2B, yang apa ya, closingannya kita itu bukan di end user, tapi lebih ke antara satu bisnis ke bisnis lain, itu nggak mungkin kita jualan via TikTok, atau misal kita kalau jualan di TikTok itu kurang laku gitu. Jadi teman-teman harus tahu platform yang cocok buat teman-teman apa. Misal nih teman-teman pinginnya jualannya rame di Instagram gitu. Ya berarti harus fokus terus di Instagram. Misal di Facebook nih masih laku. Oh oke, berarti di Facebook kayak gitu. Jadi harus pilih platform yang sesuai dengan usaha yang teman-teman punya gitu ya, atau jasa atau produk yang lagi dijual. Oke, nih yang selanjutnya adalah KPI ini. Bagus nih ada yang nanya. KPI itu apa? KPI itu Key Performance Indicator ya. Jadi maksudnya apa? Misal nih ketika kita ngiklan, iklan kita itu harus terukur gitu ya. Maksudnya gimana? Misal nih dengan beriklan berarti kita tuh harus mempertimbangkan. Misal, oh setelah aku beriklan, aku pingin misal Instagram ya contohnya. Aku pingin dengan aku beriklan dalam waktu 1 bulan followersku naik 500 orang, misal gitu. Nah, KPI-nya berarti Instagramnya itu akan mendapat 500 followers baru gitu. Atau kalau misal kita ngomongin Meta Ads ya, oh misal nanti CTR-nya harus berapa gitu. Atau oh misal leads-nya nanti harus berapa yang harus dicapai. Mudahnya tuh buat teman-teman yang masih baru banget nih di dunia periklanan, KPI itu lebih ke kayak matriks atau data-data yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya ketika kita itu membuat laporan gitu, laporan atas hasil iklan kita gitu. Karena kan nggak mungkin dong nggak bikin laporan kalau kita harus selesai melakukan sesuatu kan harus dilaporkan gitu supaya bisa mengukur ini berhasil atau enggak. Kalau nggak dibuat laporannya kan nggak mungkin bisa tahu kan kita itu berhasil atau enggak gitu. Nah, habis itu selanjutnya adalah setting iklan spesifik nih. Gimana cara melakukan setting iklan agar lebih spesifik? Nah, habisnya akan dibahas di slide selanjutnya. Thank you juga buat Kak Nando, it's a good question. Terus yang terakhir adalah lakukan analisa hasil dan terus optimasi gitu. Jadi teman-teman setelah beriklan itu teman-teman harus melakukan analisa. Misal nih, oh bulan ini aku keluar 10 juta buat iklan gitu ya, misal 10 juta untuk iklan. Nah, hasilnya apa? Gitu. Misal nih 3 bulan berturut-turut teman-teman mengeluarkan uang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, sedangkan misal nih di bulan pertama teman-teman itu langsung jualannya kasih promo-promo gitu. Bulan keduanya teman-teman ngeluarin produk baru tapi nggak ada promonya misal. Nah, terus bulan ketiga, misal teman-teman bikin event ya, acara-acara offline atau online gitu. Nah, teman-teman harus bisa menganalisa nih, yang mana sih yang lebih laku dengan aku mengeluarkan budget iklan yang sama, yaitu 10 juta per bulan, tapi apa ya yang paling mendatangkan banyak banget closing atau penjualan. Nah, itu kayak gitu harus dianalisa dan datanya tuh harus ada ya teman-teman. Jadi benar-benar ditulis, dicatat, baik itu pakai Excel atau apa gitu ya angka-angkanya. Jadi nggak hanya yang sekedar apa ya, nggak hanya yang sekedar oh kayaknya itu kemarin rame deh gitu atau oh kayaknya yang bulan kedua yang iklannya paling mendatangkan banyak closing kayak gitu itu juga nggak bisa teman-teman. Jadi memang harus benar-benar di apa ya dianalisa lah apa yang kita sudah kerjakan gitu. Oke, bantu next slide lagi, Mas Waldo. Oke, nah sekarang ini kita ngomongin setting iklannya ya. Oke, aku minta maaf banget sebelumnya ini juga nggak ada gambarannya karena kenapa kok aku nggak kasih capture masing-masing? Soalnya sebenarnya iklan itu banyak banget ya jenisnya teman-teman. Nanti mungkin
di akhir sesi ini kita juga ada ngasih giveaway, yaitu one-on-one consultation. Jadi nanti kalau teman-teman tuh aktif, pertanyaannya juga berbobot, teman-teman bakal bisa dapat giveaway untuk 30 menit konsultasi dengan aku pribadi sebagai foundernya Polar Project untuk ngomongin setting iklan ini gitu misalnya ya. Nah, jadi waktu kita setting iklan untuk di apa ya, di ads-kan gitu ya, kontennya mau di ads-kan itu. Nurul Anam ganggu. Iya, halo. Oke, ada interupsi sedikit. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah konten wajib direncanakan secara detail. Jadi teman-teman kalau sebelum bikin konten tuh harus detail ya teman-teman. Mau misal nih, mau iklannya mau dimulai kapan, mau berakhir kapan, yang ditarget siapa, kata-katanya tuh gimana. Misal nih, kata-katanya harus sesuai sama yang kita targetkan. Misal ibu-ibu nih, ya kata-katanya nanti kayak ibu-ibu. Terus misal nih, misal produknya kita tuh produknya mas-mas banget gitu ya, produknya cowok-cowok, oh berarti kata-katanya harus yang cowok-cowok gitu. Kebayang ya teman-teman, jadi harus detail banget kayak gitu. Nah, yang kedua, konten itu harus menampilkan tujuan yang menarik. Contohnya gimana nih teman-teman? Aku kasih salah satu studi case ya. Jadi Polar Project itu pernah handle brand baju gitu ya. Jualannya baju nih, bisnisnya baju. Nah, bajunya baju cowok. Si brand ini dia itu punya visi misi, dia ingin mendampingi orang-orang yang lagi berjuang, misalnya orang-orang yang baru kerja, terus mahasiswa-mahasiswa kuliah, mereka si brand baju ini tuh ingin mendampingi orang-orang ini supaya bisa melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya, dengan nyaman menggunakan baju yang mereka jual. Contohnya gitu ya, kebayang ya teman-teman. Nah, maka konten yang menarik menampilkan tujuan untuk tujuannya yaitu mendampingi orang-orang supaya nyaman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, maka konten yang akan diiklankan itu harus seputar gimana caranya orang itu nyaman pakai bajunya mereka. Gitu. Jadi nggak hanya kayak bajunya kelihatannya bagus atau gambarnya tuh pakai fotografer yang mahal gitu ya, tapi harus ada pesan-pesan yang menarik kayak gitu teman-teman. Jadi nggak hanya secara visual bagus, tapi harus ada pesannya itu ya, harus menampilkan tujuannya gitu teman-teman. Terus ini menerapkan teknik storytelling juga. Jadi kayaknya zaman sekarang itu kan konten itu banyak ya. Kadang kalau kita nonton TikTok nih misal kalau nggak menarik kan kita langsung scroll gitu ya. Nah, maka dari itu kita tuh harus mempunyai teknik storytelling. Ini sekarang lagi banyak banget ya orang-orang bahas gitu ya soal teknik storytelling. Jadi teknik storytelling itu mengajak audiensnya kita untuk mengikuti jejaknya kita gitu. Yang contoh yang paling nyata mungkin yang seumuran 20-30 ini ngerti banget ya. Ini contohnya si Jerome Pauline. Gitu teman-teman kenal semua nggak ya sama Jerome Pauline? Coba dibantu di chat box deh. Karena kita akan diskusi juga. Oke, nah itu ada yang kenal. Oke, kayaknya teman-teman pada kenal ya sama Jerome Pauline. Oke. Oke, jadi kalau teman-teman tahu Jerome Pauline itu kan dia jualan menanti ya. Dia jualan teh gitu kan. Nah, waktu Jerome itu bikin menanti ini, ternyata tahu tapi nggak kenal. Iya, maksudnya kenal dia sebagai public figure ya. Nah iya, Jerome personal brandingnya kuat banget, betul. Jadi gini teman-teman, Jerome itu sebelum dia membuka menanti itu dia selalu apa ya, bercerita gitu, kayak dia mau buka bisnis, dia bingung usahanya mau usaha apa, terus dia juga apa ya, si Jerome ini juga menjelaskan bahkan kayak nama dari menu baru aja, dia itu mengajak audiensnya dia untuk saling apa ya, voting, ngobrol, komen gitu, kirim pesan.
Nah, itu adalah storytelling gitu. Jadi ada jalan ceritanya ya, teman-teman. Nah, mungkin nih teman-teman kan sebagai marketing atau yang sudah punya usaha sendiri ya, misal nih pingin storytelling, contohnya gimana sih? Misal nih, yang punya bisnis ya, contohnya sebagai yang punya bisnis nih mungkin bisa bikin survei kecil-kecilan gitulah, storytelling lah, bikin di TikTok-nya, atau Instagram-nya, atau bahkan WhatsApp-nya, misalnya bilang kayak gini nih, pingin pingin bikin baju baru, pingin bikin resep baru, tapi enaknya resep apa ya gitu. Nah, kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Jadi itu akan membuat audiens kita itu akan mengikuti kita. Nah, kalau misalnya konten-konten teman-teman udah mulai mahir nih membuat konten-konten yang bersifatnya storytelling, bercerita. Nah, itu berarti udah waktunya berani ngiklan gitu yang membahas storytelling ini. Jadi intinya memang harus punya storytelling sih, teman-teman. Misal nih cerita-cerita simple ya, misal ada yang jualan sandal ya di sini. Nah, misal cerita simpelnya itu kayak nggak harus sandal sih, misal teman-teman ada yang industrinya sepatu gitu ya. Misal eh, contohnya tuh bisa kayak pergi Jumatan, pulang-pulang sandalnya hilang gitu. Terus bilang gini, ya sedih banget padahal beli sandalnya di sini. Ya kan ada ceritanya tuh, pergi Jumatan sandal hilang gitu. Jadi storytelling gitu tuh juga bisa diiklanin teman-teman gitu. Nah, kayak aku next selanjutnya itu kita belum Kak Faldo, masih aman, masih ngejelasin. Oke. Nah, itu kita tuh saat setting iklan harus menggunakan data juga ya secara demografis, minat, perilaku, dan pengoptimalan targeting iklan. Contohnya di sini apa teman-teman? Jadi Polar Project sendiri ini kita sebagai agency itu udah handle kurang lebih 40-an klien, teman-teman. Dan orang yang baru banget ngiklan itu kadang dia secara target nggak spesifik. Kadang-kadang nih settingnya tuh kayak semua usia gitu. Semua umur. Dari umur 21 sampai 65 itu ditarget. Padahal misal nih barang yang dia jual itu nggak mungkin dibeli orang-orang yang umurnya 60-an gitu. Atau misal demografisnya kelewatan gitu. Demografisnya kelewatan tuh contohnya gimana teman-teman? Misal nih kita produknya itu ada di Jabodetabek misal atau kota-kota besar. Misal kita jualan aksesoris gitu ya atau tas atau apa yang mahal-mahal gitu ya. Skincare, klinik kecantikan gitu misal. Nah, ketika kita jualan itu kan nggak mungkin yang kita targetkan itu kota-kota yang kira-kira orangnya nggak bakal beli produk kita. Gitu. Jadi kalau orangnya nggak potensial ya jangan ditarget. Gitu-gitu teman-teman. Jadi menarget-narget iklan ini ya nanti akan ada pembahasan juga di slide selanjutnya. Terus kita juga di sini tuh saat setting iklan harus melakukan A/B testing. A/B testing itu apa sih? A/B testing itu adalah ya kayak gimana ya? Simpelnya itu kayak ngecek aja teman-teman. Jadi misal nih dalam satu waktu teman-teman itu keluarin 3 iklan dalam waktu bersamaan. Nah dari 3 iklan ini dites nih dengan budget yang sama, yang mana ya yang paling optimal? Contohnya gini, bikin 3 iklan. 3 iklan nih, 3 iklan, budgetnya sama ya, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, misal 10 juta pertama ini yang ditargetkan adalah cewek-cewek yang masih usia kuliah. 10 juta kedua ditargetkan ke cewek-cewek yang ibu-ibu muda. Terus yang 10 juta ketiga ditargetkan ke cewek-cewek, bukan cewek-cewek lagi ya, ibu-ibu yang mungkin ya umurnya udah 35 sekian gitu ya. Nah, dari ketiga itu kita cek nih teman-teman di tes yang mana ya yang paling meningkatkan banyak penjualan, konten mana ya yang paling rame gitu waktu diiklankan. Nah itu yang namanya testing gitu teman-teman ya. Oke, terus yang terakhir adalah memanfaatkan fitur pengoptimalan otomatis. Jadi maksudnya adalah ketika kita udah terbiasa setting-setting iklan kayak gini, biasanya akan kita dapat fitur gitu untuk mengoptimalkan iklannya kita. Nah, itu udah boleh dipakai ketika kita udah sering iklan gitu, teman-teman. Oke, dibantu next, Kak Valdo.
Nah, iya, terus ini ada tips tambahan, ada 3 tips tambahan, yaitu selalu track dan pantau setiap hari, gitu ya. Jadi kadang iklan tuh ada kok yang awalnya tuh rame, tapi beberapa hari kemudian dia nggak rame lagi, tuh bisa diturunkan, nggak harus diiklanin lagi. Nah, terus kita juga bisa mengikuti tren, gitu ya. Misal trennya lagi tren pakai lagu apa, atau tren ceritanya kayak gimana, itu bisa juga untuk diikuti, boleh banget. Terus habis itu jangan lupa juga untuk pakai wawasan kita gitu ya untuk diperoleh untuk meningkatkan strategi dan optimasi. Maksudnya apa? Ketika kita itu punya jualan ya, itu tadi ya mungkin ada tren orang-orang jualannya begini-begini. Tapi ketika kita tuh sadar misal, oh kayaknya jualanku nggak cocok deh pakai tren joget-joget gitu. Berarti nggak usah gitu teman-teman. Kebayang ya? Nggak harus semua diikuti. Jadi pakai wawasan kita juga, pakai logiknya kita juga dalam beriklan. Oke, dibantu next lagi. Oke, nah terus teman-teman tuh juga jangan lupa untuk ngeriset kompetitor ya. Jadi ini tuh berguna untuk membantu kita gitu tahu pesaing bisnisnya kita tuh udah ngapain aja ya gitu. Misal nih pesaing bisnisnya kita mengeluarkan produk baru. Nah, bisa jadi teman-teman kita itu jadinya produk kita kurang laku karena memang secara tren di industri tersebut orang lain tuh udah ngeluarin ini loh. Nah, kita tuh kayak udah ketinggalan, makanya kita eh, apa ya, jangan sampai merasa kita paling benar, jangan sampai merasa kita yang paling hebat, sampai nggak mau untuk melihat secara lebih luas ya orang lain tuh udah melakukan apa karena kita sudah merasa yang paling pintar gitu. Itu jangan sampai kita punya mindset kayak gitu. Jadi eh, selalu make sure untuk meriset kompetitor-kompetitor kita di bidang-bidang yang sama. Biasanya kan mesti sering tuh ya ada kayak gitu, kayak siapa sih pesaingnya kita gitu. Nah, mulai sekarang jangan cuma tahu pesaingnya kita siapa, tapi kita juga harus tahu pesaingnya kita itu udah ngeluarin apa sih gitu. Kebayang ya teman-teman. Oke, bisa dibantu next lagi. Oh iya, nah ini nih, ini penting banget teman-teman dan sering kelewat. Jadi di dalam kita beriklan atau konten pada umumnya ya, tapi terutama iklan sih, soalnya kan jangan sampai kita itu ngeluarin uang ke apa ya, mendistribusikan uang kita ke orang-orang yang bukan targetnya kita. Jadi sebelum kita beriklan, kita tuh harus selain mikirin tujuan, kita tuh harus mikirin yang namanya buyer persona. Apa sih buyer persona itu? Jadi buyer persona itu representasi fiktif gitu ya dari pelanggan idealnya kita gitu. Bisa jadi mas-mas, mbak-mbak, mbak-mbaknya bisa banyak jenisnya. Mbak-mbak yang suka belajar, mbak-mbak yang suka shopping, mbak-mbak yang suka makan tuh ada banyak jenis kan, persona-persona orang gitu. Jadi persona itu kita bisa buat gitu kan berdasarkan data penelitian wawancara gitu ya dari pelanggan-pelanggannya kita yang lama. Habis itu akan membantu kita untuk lebih spesifik tahu tentang karakter-karakter, demografi, minat, kebutuhan, preferensi dan motivasi. Contohnya apa nih? Simpelnya ya teman-teman. Kalau kita ngomongin persona itu gak mungkin misal mbak-mbak yang suka fashion, suka luxury thing gitu ya, suka barang-barang mahal, itu dia tinggalnya di kota yang kota kecil pelosok. Mungkin, bukannya nggak mungkin sama sekali, tapi peluangnya kan kecil. Nah, kalau kayak gitu berarti jangan sampai personanya kita itu jomplang, nggak sesuai dengan target kita menaruh iklan kita gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini studi kasus kecil. Teman-teman kenal nggak 3 orang ini siapa? Boleh dibantu di komen? Nih di chat box nih. Ini simple banget nih. Ini adalah contoh buyer persona ya. Kali ini aku kasih contoh ya, karena ini penting banget sih. Oke, ada Gigi, benar, ada Nagita. Desta, betul-betul kenal semua nih ya. Oke, yang lain boleh banget nih bantu komen. Ini siapa? Kita Desa, Gigi, nggak kenal. Yang satu nggak dikenal. Kurang luas kali ya. Oke, yang lain mungkin ada yang kenal nih siapa yang di sebelah kiri? Gigi Desta kenal. Yang sebelah kiri berarti masih kurang terkenal ya. Desta, betul. Oke, Gigi Desta. Yang paling kiri ini nggak kenal ya orang. Dita, mainku kurang jauh. Nggak apa-apa. Oke, aku jelasin ya contohnya di sini teman-teman. Nah, buyer persona ini penting untuk kita. Nah, TikTok yang kuliner bener tuh Kak Sinta.
Jadi dari 3 orang ini, yang di sebelah kiri itu namanya Farida Nurhan. Ini ada yang komen juga nih, Farida Nurhan. Betul. Jadi Farida Nurhal ini seorang apa ya, dia konten kreator di bidang kuliner. Jadi teman-teman, kalau misal nih kita jualannya itu apa ya, kita jualannya itu makanan gitu ya, F&B di bidang F&B lah, kita bisa bikin konten yang mirip-mirip nih sama Farida Nurhan. Atau kita membayangkan pembelinya kita itu Farida Nurhan. Jadi kita akan tahu nih, kita jualan makanan itu dibungkus dengan konten yang seperti apa, bahasanya harus gimana, dan konten itu harus didistribusikan kemana gitu ya. Misal nih, Farida Nurhan tuh suka hunting makanan ya, tapi kan kalau menurut aku pribadi kan nggak mungkin didistribusikan ke kota-kota kecil, karena mungkin di kota-kota kecil street food makanan-makanan tuh nggak sebanyak di kota-kota besar. Misal. Nah, yang kedua nih ada Desta. Desta kan bapak-bapak ya, teman-teman. Mungkin dia kan juga jokesnya jokes bapak-bapak, terus dia juga suka ngeband. Nah, misal nih kita jualan apa ya, baju-baju gitu ya, yang targetnya adalah bapak-bapak seperti Desta. Kita harus memikirkan teman-teman kira-kira Desta ini orangnya seperti apa. Jadi kita harus membuat konten, membuat iklan yang sesuai sama personanya Desta. Nah, ada lagi nih, Nagita Slavina. Misal nih Nagita Slavina ini kan dia kayaknya sabar, istri yang baik gitu ya. Misal kita jualan sesuatu yang kira-kira akan dibeli sama orang-orang yang kayak Nagita Slavina modelnya gitu. Jadi ketika kita jualan kan pasti ada gambaran kan targetnya siapa. Nah, berarti itu harus kayak gitu teman-teman tuh Mama Cipung. Berarti kayak misal nih Nagita adalah terkenal sebagai ibu-ibu yang punya anak kecil. Oh, berarti ketika teman-teman punya bisnis yang kurang lebihnya itu jualan sesuatu ya, baik itu jasa atau barang yang targetnya adalah ibu-ibu yang punya anak kecil, posisikan diri kalau iklan kalian tuh akan dilihat sama orang-orang yang kayak Nagita Slavina gitu. Kebayang ya, teman-teman. Jadi nggak boleh ngasal, teman-teman, soal bayar persona ini. Gitu, harus spesifik banget gitu. Oke, dibantu next lagi. Nah, oke, terus yang penting juga nih masalah budgeting. Jadi ketika kita punya iklan, kita tuh harus tahu duitnya berapa, terus harapan kita outputnya itu apa dari uang itu. Kadang-kadang teman-teman kalau kita ngerti kontennya kita viral, iklannya kita rame gitu ya, kadang kita tuh ketagihan ya. Kita ketagihan kayak spend top up terus padahal belum tentu it works, atau memang kelihatannya rame, kelihatannya ada penjualan, tapi jangan sampai terkecoh, jangan sampai penjualannya kita itu nggak lebih besar daripada iklan yang kita dapat, teman-teman gitu. Jadi budgeting ini penting, jangan sampai hanya karena kelihatannya viral, terus akhirnya teman-teman tuh jadi kayak merasa udah aman gitu, padahal nggak sama sekali. Kebayang ya teman-teman, itu juga penting tuh masalah budgeting. Biasanya nih anak-anak marketing ini ya, kalau di kantor, yang kantoran tuh pasti ada cekcok sama divisi finance soalnya masalah budget-budget ya. Oke, bisa dibantu next lagi. Nah, oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya ini masalah timeline ya, dikit aja. Semoga membantu. Teman-teman tuh kalau di Polar sendiri, Polar itu biasanya melakukan iklan itu ada 3, selalu 3 bulan minimal. Yang pertama itu pre-campaign, yang kedua itu campaign, yang ketiga post-campaign. Pre-campaign ini apa sih gitu ya? Pre-campaign tuh kayak woro-woro gitu loh. Kayak ngasih info, kayak misalnya, mau ada diskon loh, mau ada barang baru loh, gitu. Jadi pre-campaign tuh pokoknya intinya adalah ngomongin tentang mau ada apa ya bulan depan, gitu. Karena kan kalau kita jualan sesuatu ya di bisnis, itu kan nggak kayak dagang ya, nggak kayak yang, oh besok ada promo, besok langsung promo. Kan harus dipersiapkan gitu. Jadi pre-campaign itu kayak spoiler lah, dibisik-bisikin gitu loh. Mau ada barang baru, ada servis baru, ada diskon baru gitu-gitu. Nah, bulan selanjutnya itu fokus full jualan tuh, misal full jualan. Nah, bulan selanjutnya itu kita akan ngomongin kayak testimoni nih, post campaign.
testimoni kemarin-kemarin orang yang sudah pakai produk kita tuh gimana sih, apakah mereka seneng, apakah mereka ada komplain. Nah itu akan sedikit banyak dibahas di post campaign, konten-konten iklannya. Jadi orang akan terus follow kita, oh kemarin produk barunya ternyata rame, ternyata produk barunya gimana gitu. Jadi nggak yang satu kali jalan selesai ya teman-teman. Ingat apapun yang kita lakukan itu harus dibangun secara berkala, baik itu untuk iklan maupun konten organik, tapi terutama iklan tuh juga nggak bisa ya langsung misal top up 100 juta langsung kenceng gitu penjualannya, itu juga nggak bisa gitu. Jadi harus tetap dipertimbangkan dan punya strategi gitu. Oke, next lagi Mas Faldo, kayaknya udah selesai ya. Next lagi. Nah, oke. Nanti akan ada Q&A session teman-teman, tapi sebelumnya kita akan ada presentasi kedua nih dari iSeller gitu ya, Kak Faldo. Minta tolong boleh dijembatani ya. Oke, wait Kak. Ravalda belum unmute. Halo, halo. Iya, tadi masih ke mute Kak Faldo. Iya, Sorry, oke. dibantu bridging ke ini ya, ke Kak Bimo. Oke, mungkin untuk materi kedua ini nggak kalah menarik teman-teman. Ini dari sponsor kita malam ini. Terima kasih banyak untuk iSeller. Dan untuk materi kedua nanti kita akan dipandu oleh Kak Bimo. Sebentar, mungkin saya izin share screen dulu. Iya. Tahu. Ini aku belum nonton. Jadi just klik dulu. Yang di film Superman dulu, lu mau berak nih. Oke, sebentar. Jadi teman-teman masih pada semangat kan ya untuk menerima Masih dong. materi kedua nih pastinya ya. Kayaknya teman-teman tuh juga ada yang raise hand juga nih tadi. Kayaknya pada Iya. kepo sih, pingin cepet-cepet ke sesi Q&A gitu. Ini sambil Kak Faldo mau share screen ya teman-teman. Jadi nanti itu ada giveaway teman-teman gitu. Jadi ada giveaway untuk 3 orang. Mau PPT-nya oke, nanti kita kirim ya di grup, sama nanti kita juga ada record gitu ya. Kita juga akan kasih record besok sama sekaligus ini apa namanya? Sertifikat gitu teman-teman. Tapi menurutku meskipun nanti akan ada recordnya ya jauh beda lah ya kita live discussion gitu, daripada kalau cuma nonton ini, daripada cuma nonton rekamannya. Sorry, ada yang nggak ke unmute siapa ya? Ya, Kak Faldo ada masalah kah untuk share screen-nya? Ya. Aman Kak, bentar. Oke. Nggak ngerti. Bentar. Oke, aman-aman nih. Wah, alhamdulillah akhirnya. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai dari Kak Bimo. Aku persilakan waktunya Kak. Oke, thank you Kak Faldo. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bimo dari tim iSeller. Mungkin saya bantu jelasin dulu iSeller itu apa. Jadi iSeller itu aplikasi kasir sekaligus omnichannel platform. Jadi omnichannel platform itu apa sih? Jadi omnichannel platform itu POS, aplikasi kasir yang bisa terhubung dengan e-commerce lain seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Nah,
saya mau rangkum nih yang Kak Elsa observasiin tadi. Jadi secara garis besar ya. Untuk iklan. Jadi iklan itu salah satunya di Instagram Shop. Benar. Jadi Instagram Ad itu nanti kan larinya ke Instagram Shop. Nah, sebenarnya kalau Instagram Shop itu kalau nggak ada sistem untuk mengakomodir stok-stoknya itu kan susah. Nah, jadi dibutuhkan sistem yang bisa handle stok-stok antar marketplace. Jadi untuk iSeller sendiri sudah terintegrasi juga dengan Instagram Shop. Jadi ketika customer klik di link di Instagram itu langsung lari ke websitenya iSeller. Nah, jadi iSeller itu nggak cuma aplikasi kasir, kita itu omnichannel platform bisa terhubung dengan beberapa marketplace, ada TikTok, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Dan juga bisa terhubung dengan ERP seperti Accurate sama Journal. Oke, boleh dibantu next, Kak. Satu sistem untuk mendukung semua bisnis. Nah, jadi ini contoh beberapa hardware yang support sama iSeller. Sorry. Jadi yang paling kiri ini yang ada kartunya, dia itu seperti EDC, jadi bisa dimasukin kartu debit, jadi langsung transaksi di situ, langsung settle di situ. Jadi ini edisi tapi ada POS-nya, jadi istilahnya kayak gitu. Nah, sebelahnya ini dia itu sebenarnya nggak bisa edisi, tapi secara fungsionalnya sama kayak yang kiri. Nah, yang tengah ini yang ada penyangganya ini, standingnya itu tab yang biasa dipakai kafe-kafe pada umumnya. Nah, yang ini ada device kita yang dual display. Jadi ada ketampilan untuk customer, misalkan nih ketika ada pembayaran QRIS, itu QR-nya langsung muncul di layar customer. Jadi langsung muncul di situ. Kayak gitu. Dan ini contoh beberapa device yang support sama iSeller. Oke, boleh di next, Kak. Oke, jadi ini platform overview-nya. Nah, omnichannel yang saya jelaskan tadi di awal, jadi kita kadang kan kesusahan nih. Jadi ketika ada toko di Tokopedia, di Shopee, plus ada toko offline-nya, itu kan ketika ada penjualan di Tokopedia harus mengurangi di Shopee-nya, di Lazada-nya, di TikTok-nya, di Blibli-nya. Itu kan cukup ribet. Jadi ketika udah pakai iSeller, itu ketika ada penjualan di Shopee, otomatis berkurang juga di Lazada, di TikTok Shop. Begitupun ketika orang yang langsung di toko, itu berkurang juga di marketplace. Nah, terus integrasi kita itu sejauh apa sih sama beberapa e-commerce ini? Jadi ketika nambahin stok atau ada produk baru, itu tinggal nambahin di iSeller, otomatis ke listing ke all marketplace tersebut. Jadi nggak perlu masukin satu-satu tuh, oh ada stok barang datang nih 4, harus masukin di Tokped 4, di Shopee 4, itu kan PR banget sebenarnya. Nah, makanya kita bantu dengan adanya omnichannel platform punya iSeller. Nah, untuk yang di bawah ini digital payment-nya, kita udah punya digital payment sendiri, iSeller itu pakai U. Gitu. Jadi QRIS-nya nanti itu pakai punya U dari iSeller. Gitu. Dan ini ada beberapa metode pembayaran lagi, ada Mastercard dan lain-lain, itu kita udah support. Nah, untuk ERP yang udah terhubung sama iSeller itu ada Journal sama Accurate. Mungkin teman-teman ada yang punya usaha terus bingung untuk accounting-nya, itu bisa pakai Journal Accurate karena kita udah dua arah sama dua ERP tersebut. Gitu. Oke, boleh di next, Kak. Udah. Ayo salim yuk. Ayo kasihan kakakmu. Nah, oke, mengelola dengan mudah. Jadi kalau di iSeller itu bisa nanti saya kasih aplikasi khusus untuk owner. Sendirian di toko dia. Sorry, boleh di pulang, Mak. Daging enggak. Itu abinya tadi barusan melihat kamu masih putih kepalanya dia. Oke. Nah,
Terima kasih Kak Aldo. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan. Jadi ketika lagi keluar nih, aku mau melihat laporan secara real time, kan susah kalau harus buka laptop. Nah, kita sediain juga aplikasi khusus untuk owner. Jadi ketika struktur cetak, di situ langsung muncul omsetnya langsung berubah di sini. Terus ketika diklik produknya, itu nanti detail. Jadi produk apa yang keluar, terus siapa yang ngelayanin, orangnya bayar pakai apa, itu lengkap. Gitu. Terus untuk pengelolaan stok barang. Nah, iSeller ini udah support juga untuk inventory. Jadi ketika barang keluar, stoknya itu di sistem juga langsung berkurang otomatis. Oke, pengelolaan karyawan. Nah, pengelolaan karyawan itu maksudnya apa? Jadi ketika di pengelolaan karyawan ini ada absensi, yang dimaksud iSeller itu absensi. Jadi nanti ke tracking tuh si karyawan A ini kerja berapa jam sih hari ini atau bulan ini atau minggu ini, karena nanti absensinya itu berbentuk selfie. Jadi selfie di tab-nya, di tab kasir itu nanti seluruh karyawan selfie di situ. Ada jam masuk, ada jam pulang. Jadi nanti ketika mereka telat itu nggak bisa nitip absen nih, sama atau ketika pulang duluan terus mereka nggak absen itu langsung ketahuan. Kayak gitu. Terus customer relation management. Nah, ini yang dimaksudin CRM. Jadi semua database itu langsung ketarik. Ketika customer order dari datang langsung di toko, itu ditanyain nama sama nomor, itu otomatis kesimpan database-nya. Atau ketika nanti customer order lewat website, itu ketika order website itu kan pasti customer isi nama sama nomor sama alamat. Nah, itu otomatis ketarik semua database customer di sistem iSeller. Nah, itu kan nanti juga berguna untuk ketika ada campaign atau promo apapun, itu langsung blast up by iSeller. Nah, nanti ke tracking juga semua customer ketika diklik namanya itu langsung muncul si customer A ini udah belanja apa aja di aku, terus habis berapa rupiah di tokoku, itu ke tracking semua. Oke, boleh next, Kak. Nah, jualan di offline store, online store, dan marketplace. Nah, ini omni-channel yang saya sebutkan tadi. Nah, saya mau jelasin yang POS dulu. Nah, POS ini apa sih? Point of sale. Jadi, aplikasi kasir, dia ada device atau aplikasi software untuk penjualan. Jadi ketika ada orang beli di toko, itu langsung diklik-klik, tinggal beli apa, seperti yang di gambar ini. Nanti produk-produknya muncul semua, ketika diklik nanti muncul di bagian kanan produknya apa, harganya berapa. Jadi tinggal payment aja nanti. Itu. Terus online store ini apa? Nah, online store ini website. Jadi nanti bisa kita kasih free website untuk teman-teman di sini yang mau gabung iSeller. Jadi untuk online store ini berbentuk website. Website itu bukan cuma katalog, tapi customer bisa order dari situ. Nah, terus ada pertanyaan nih mungkin. Terus kalau customer order dari website iSeller, itu nanti shipping-nya gimana? Terus pembayarannya gimana? Nah, untuk shipping, kita udah terintegrasi dengan all shipping. Termasuk kalau mau pengiriman luar negeri, kita udah terintegrasi dengan DHL, dengan DSP, gitu. Nah, untuk di dalam kota yang sama, mungkin kita udah terintegrasi dengan Bosen sama Grab Express. Nah, jadi kelebihannya untuk online store-nya iSeller itu apa sih? Jadi kalau online store-nya iSeller itu nggak ada biaya admin. Jadi saya sebagai customer nih, misalkan order lewat GrabFood atau GoFood, saya sebagai customer masih kena biaya jasa layanan, terus biaya fee untuk GoFood 25%, terus masih kena lagi ongkir, banyak nih kenanya. Nah, kalau di iSeller, harga 10.000 tetap dijual 10.000, mereka cuma bayar ongkir aja. Nah, itu sih kelebihan online store-nya iSeller dengan GoFood sama GrabFood atau marketplace yang lain. Gitu. Oke, boleh next, Kak.
Nah, ini beberapa metode pembayaran yang udah terintegrasi. Jadi kalau yang mau nyicil itu bisa pakai Akulaku, pakai Kredivo. Nah, Yuk ini udah diakuisisi iSeller. Terus untuk pengiriman integrasi yang saya katakan tadi itu ada GoSend, Grab Express, JNE, Cepat, dan lain-lain. Pindah Kargo, mungkin Paxel. Untuk luar negeri kita ada DHL. Untuk integrasi ERP-nya kita udah Jurnal sama Microsoft Dynamics sama Accurate. Itu integrasinya udah 2 arah. So, Oke, boleh next, Kak. Oke, ini Yuk, kalau dari saya sekarang jadi iSeller Pay nih. Jadi mungkin iSeller Pay itu kelebihannya sama QRIS lain itu apa? Sebenarnya sama-sama QRIS. Cuman kan dia yang biasanya di kafe atau di toko-toko itu QRIS-nya pakai statik. Nah, kalau punya iSeller Pay itu pakai dynamic. Jadi contoh simpelnya itu ketika customer datang ke kafe, mereka mau payment, mereka scan QRIS di kafe yang pakai statik, bukan pakai iSeller Pay ya, yang pakai statik, mereka scan, lalu mereka menanyakan nominalnya berapa, jadi customer input nominal, habis itu masukin PIN, lalu kalau udah berhasil harus nunjukin ke kasir kalau transaksi udah berhasil. Nah, itu kan sebenarnya cukup ribet ya transaksinya, jadi harus foto lah kadang. Nah, kalau pakai iSeller Pay, itu langsung ngunci. Jadi QR-nya itu beda-beda setiap transaksi. Ketika customer scan, itu langsung kunci nominal harganya berapa. Jadi customer tinggal masukin PIN. Itu meminimasi kesalahan masukin nominal juga. Jadi langsung kunci harganya, terus ketika udah sukses, nggak perlu nunjukin ke kasir. Mereka struknya nanti otomatis muncul, berarti transaksi udah sukses. Nah, mungkin itu kelebihan iSeller Pay dengan QRIS yang statik yang biasa ada di kafe-kafe gitu. Untuk di transfernya juga sama, nanti transfernya H+1 untuk MDR-nya tuh flat dari BI 0,7% per transaksi. Oke, boleh dibantu next. Nah, ini untuk offline store bisa pakai self-service kios, terus laporan penjualan, terus bahkan kita untuk offline store itu bisa untuk, kalau untuk bidang F&B ya, jadi kayak di McD itu, jadi ada kitchen display. Jadi ketika ada orderan yang bikinnya di kitchen, itu nanti langsung muncul pesanan di kitchen gitu. Jadi sesimpel ketika orang pesen es teh sama nasi goreng, itu es teh muncul di bar, nanti yang nasi goreng muncul di kitchen tapi muncul di layar. Ketika udah selesai, nanti tinggal digeser sama kokinya, nanti muncul notif dikasih bahwa pesanan nasi goreng udah selesai. Jadi bener-bener nggak perlu waiters harus mondar-mandir gitu. Terus untuk self-service kios kayak ini seperti masih di McD juga. Jadi customer datang langsung pencet-pencet sendiri, terus langsung muncul struknya, tinggal payment di kasir. Itu udah support iSeller device seperti itu. Untuk online store, yang saya jelaskan tadi itu website dari iSeller, web store. Jadi udah terintegrasi juga dengan all shipping untuk online store-nya. Jadi lebih menghemat biaya ya, untuk customer belinya lewat online store itu lebih murah daripada marketplace atau GoFood dan GrabFood, karena di iSeller nggak ada biaya admin atau biaya jasa layanan gitu. Oke, boleh next. Pas udah itu jadi kan duduk tidur doang kan, makan tidur. Nah, jadinya naik dong sampai 300 dalam waktu 8 bulan. Oke, sorry. Nah, itu kemarin. Oke, jadi ini contoh, ini beberapa customer yang udah join sama kita untuk yang retail. Jadi ada Motorcycle, ada Sogo, ada Wardah, Eminan yang baru bergabung sama kita, itu ada Wardah, Emina, Cup, Makeover. Dikasih. Kayak gitu. Boleh di next. Oke, itu
terima kasih atas waktunya. Ini presentasi dari saya. Oke, terima kasih Kak Valdo, teman-teman. Nggak keburu kali ya orang kayak beritanya Wah, seru hari ini banget. masih Thank you belum dari masih Mas belum Bimo untuk presentnya di malam ini. Dan thank you untuk iSeller. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu dari tadi, yang kayaknya teman-teman udah pada excited banget nih. Wah, makanya udah ada 2 penanya nih, udah ada 2 angka yang angkat tangan di sini. Ada 3. Wah, oke. Mungkin langsung kita mulai untuk sesi Q&A-nya. ini ya Meli, yang lucu itu apa namanya yang sorry, lucu itu kayaknya kan ada tiap yang malam fokus mata eh, kamarnya. Nah, ada yang bocor suaranya, guys. Anies Siapa? bukan Tolong ya? bisa Minta di-mute. tolong yang lain di mute dulu ya, teman-teman. Sorry, siapa ya? Oke, thank you yang udah nge-mute. Mungkin nih dari yang raise hand dulu kali ya, Kak Elis, untuk yang Iya. dijawab pertanyaannya ya. Oke, ini Boleh ada juga dibantu share screen PPT-nya yang tadi aja, Mas Valdo. Jadi yang bagian Q&A tuh, supaya oke. teman-teman tahu tuh kita bakal kasih giveaway juga kan. Jadi biar lebih semangat nih buat yang punya bisnis, buat yang memang berminat banget sama dunia periklanan nih, orang-orang marketing. Udah berapa tuh yang raise hand? Gitu. Oke, wih semangat banget nih ada Kak Niva. Siapa lagi tuh yang lain? Oke. Ada 5 yang ngantri nih, Kak. Iya, oke, boleh banget nih Mas Valdo buat di chat dipanggilin satu-satu nih. Barangkali kita bisa ngobrol langsung kan? Oke, langsung aja kali ya. Dari Kak Niva dulu kayaknya. Silakan Kak, mau tanya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak telah diberikan kesempatan ya untuk bertanya gitu ya terkait dengan ads maupun dengan e-seller seperti itu. Yang pertama, kenalkan saya Niva dari Bandung. Izin bertanya Kak, terkait dengan materi yang pertama kan Kak Elisa terkait dengan ads ya, ads marketing seperti itu. Nah, kebetulan saat ini saya juga menjadi salah satu branch manager yang bergerak di bidang edutech, edukator seperti di bidang di bidang edukasi pendidikan untuk anak-anak jenjang SMP dan SMA. Dengan kita kan menawarkan jasa pendidikan untuk beberapa sesi-sesi terkait dengan sesi pembelajaran seperti itu. Nah, yang ingin ditanyakan adalah ketika kita update ke media sosial, ini kan kita kan berbentuknya seperti jasa ya. Kalau misalkan kita produk, itu kan produknya apa nih? Produknya misalkan kerudung seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita nge-branding agar semakin banyak orang yang mau bergabung dan ada banyak target market seperti target customer, karena sudah dicoba juga untuk ads namun belum terlalu banyak gitu ya. Jadi baru hanya ada yang melihat beberapa postingan. Namun kalau misalkan untuk data langsung dan untuk untuk belajar daftar itu belum maksimal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ke Kak Bimo, izin bertanya terkait dengan e-seller, apakah bisa di-download di aplikasi di handphone? Kemudian apakah e-seller ini sama dengan Moka? Karena saya tahunya kemarin itu Moka untuk kasir ya seperti itu ya. Nah, terus apakah hampir sama juga dengan Zendit? Zendit kan lebih ke barcode ya kalau Zendit ya. Jadi kelebihan dari e-seller itu apa sih selain bisa untuk kasir ataupun merekap keuangan misalkan nih, merekap penjualan seperti itu ya. Itu sih, terima kasih dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam. Kak Niva. Ini bisa langsung jawab atau dikumpulin dulu, Kak, mungkin? Langsung jawab kali ya. Pertanyaannya menarik Jawab banget. aja satu-satu. Oke, mungkin aku duluan ya, Kak Bimo. Kalau misalnya kita jualannya jasa,
gimana ya gitu. Kalau kan bisa bikin diskon-diskonan gitu ya. Cuma mungkin kalau jasa lebih ribet. Oke, jadi yang paling pertama ditekankan karena Polar Project sendiri pernah ngehandle ya untuk yang berupa jasa gitu kan. Jadi kalau kita jualannya itu ke masalah education gitu ya, either ke anak SD atau SMP atau SMA gitu ya. Yang kita target itu bukan anaknya ya, ingat. Yang kita target adalah orang tuanya. Jadi hal yang diiklankan, dikontenkan itu yang kita target itu orang tuanya. Gitu. Jadi kira-kira ini siapa yang bocor ya? Minta tolong di-mute dong. Halo? Kak Faldo minta tolong di-mute ya. Kalau ini, kalau webinar peserta banyak ini ya. Iya, ketumpuk. Iya. Kayak minta tolong dong ini di-mute ini. Aduh, gimana? Udah. Oke. Sorry teman-teman. Oke. Iya, sorry ya teman-teman kalau pesertanya banyak tuh emang kadang-kadang mesti gitu. Oke, jadi yang pertama tadi aku ulangin ya, Kak, yang ditargetkan adalah orang tuanya, bukan anak-anaknya. Nah, ketika jadi orang tua, kita memposisikan buyer persona tadi ya sebagai orang tua, kita bayangin gitu, orang tua seperti apa sih yang kira-kira akan memakai servisnya dari tempat kakak bekerja nih. Gitu. Jadi sebagai branch manager emang ini ya berat ya, ada target dan lain-lain. Nah, target itu bisa di breakdown nih, Kak. Gitu. Jadi selain satu harus mahamin orang yang kira-kira akan menjadi apa ya, customer atau clients gitu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang model gimana sih yang anak-anaknya itu akan pakai gitu ya platform education itu. Misal nih ibu-ibunya yang ibu-ibu middle up gitu ya, let's say misal yang middle up ekonominya yang bisa afford pendidikan yang kayak gitu untuk anak-anaknya. Oh, berarti nanti yang ditampilkan baik itu dari segi desain, segi kata-kata harus lebih elegan gitu ya, misal desainnya warnanya harus lebih bagus, terus misal orangnya nanti yang penampilannya itu kelihatannya rapih, cantik, yang relate dengan ibu-ibu yang bisa menjadi halo, aku malah ke-mute. Gitu. Jadi selain menampilkan kontennya yang selain tujuannya harus dipikirkan lebih spesifik, kontennya juga harus lebih relate gitu ya. Terus nanti iklannya tuh kalau misalnya dapatnya cuma rame tapi nggak ada yang closing, berarti itu harus dikonsider lagi, Kak. Gitu. Secara ideation-nya berarti konten kakak hanya rame untuk ramean, tapi untuk closing berarti harus membuat tipe konten lain untuk diiklankan gitu sih. Jadi dicoba aja yang lain sama bisa banget kakak untuk ngecek kompetitor di bisnisnya kakak. Kompetitor di bisnisnya kakak itu misalnya education things gitu ya, education service di Bandung. Itu educational service di Bandung itu kompetitornya siapa aja ya. Nah, setelah di list kakak lihat tuh benar-benar observasi tipe-tipe iklannya mereka. Misal nih iklannya kompetitorku itu ternyata pakai foto yang segini, layoutnya gini, kata-kata mengajaknya begini. Benar-benar harus diperhatiin secara detail. Baru bisa dicoba untuk diikuti. Gitu sih Kak, kurang lebihnya. Kejawab nggak nih Kak untuk pertanyaannya? Ya, sudah terjawab. Terima kasih ya Kak Elisa. Barangkali nanti bisa sharing lewat video, lewat apa namanya, media sosial. Gitu. Ya, boleh banget. Mungkin, oke, bisa langsung Kak Bimo menjelaskan yang untuk iSeller. Oke, tadi pertanyaannya mungkin Kak Dini taunya POS itu moka sama kasir, dan
Kelebihannya apa sih mungkin dari POS yang Kak Dini tahu? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk iSeller itu mungkin kelebihannya kita itu omnichannel platform. Jadi kita nggak cuma aplikasi kasir. Nah, mungkin yang nggak dimiliki aplikasi lain itu ya omnichannel platform ini. Jadi omnichannel platform ini nggak cuma untuk retail ya, untuk F&B kita udah terintegrasi dengan GoFood, dengan GrabFood. Jadi contoh integrasinya tuh kayak gini. Jadi ketika ada orderan GrabFood itu nggak perlu buka aplikasi Grab Merchant, atau ada orderan GoFood nggak perlu buka aplikasi GoFood. Jadi PIN sama nama driver itu langsung muncul di iSeller dan nggak perlu pencet menu apa yang dipesan. Tinggal tunggu drivernya datang, tinggal print struknya, udah selesai. Nah itu stoknya saling tersinkronasi, langsung saling terintegrasi. Jadi ketika ada penjualan es teh, misalkan es teh stok hari ini ada 10, jadi harusnya kan di GoFood sama GrabFood itu ada 10 juga. Ketika terjual di GoFood, itu di GrabFood juga berkurang es tehnya. Nah, kayak gitu. Itu integrasi secara real time. Jadi ketika ada penjualan di offline pun, di GoFood sama GrabFood ikut berkurang. Itu untuk F&B. Nah, terus mungkin kelebihannya kita ada namanya itu fitur online ordering. Jadi online ordering itu kayak QR di setiap meja. Biasanya kan pernah lihat kan ada QR di setiap meja. Jadi kalau QR punya iSeller itu, customer tinggal datang, tinggal duduk di meja, terus tinggal scan, terus customer tinggal pilih menu, habis itu payment tanpa perlu ke kasir. Jadi nanti di kasir ada notif, oh ada pesanan dari meja ini atas nama ini. Kayak gitu. Jadi benar-benar nggak perlu ke kasir. Kayak gitu sih mungkin kelebihannya. Tapi kalau untuk retail itu kita bisa terintegrasi dengan bahkan satu-satunya di Indonesia yang udah integrasi TikTok Shop cuman iSeller. Kayak gitu Kak. Sudah menjawab mungkin Kak Dini? Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Bimo. Ya, sama-sama. Oke, mungkin bisa lanjut ke penanya kedua. Sebentar, tadi ada siapa lagi yang resen? Dari Kak Rahma, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, bagaimanakah cara bijak bersosmed untuk mencegah kecemburuan sosial, Kak? Pertanyaan ke-1. Pertanyaan kedua, saya ini ya jadi reseller ya, kayak jualan di online shop itu ya, via WhatsApp sama Instagram ya. Nah, bagaimanakah cara berjualan lewat Lazada, Shopee? Terima kasih, Kak. Oke. Bisa dijawab Kak Eliza mungkin? Oke. Gimana caranya menghilangkan kecemburuan sosial ya dalam berdagang gitu kali ya? Mungkin nggak usah dipikirin dulu kali ya, masalah cemburu-cemburuan gitu. Mungkin kita harus lebih fokus terhadap tujuan kita berjualan itu apa, tujuan kita berdagang nih apa. Nah, misal nih kakak adalah seorang reseller. Kenapa kakak ingin menjadi reseller? Itu yang harus dipikirin dulu. Apakah tujuannya kakak itu untuk supaya banyak orang yang suka sama produk yang kakak jual, makanya kakak beriklan gitu. Atau kenapa kok kakak tuh ingin berjualan ini misal untuk supaya lebih banyak pendapatan pemasukan gitu ya. Nah, berarti kakak harus berjualan dengan lebih lebih ditarget lagi gitu Kak, kurang lebihnya. Jadi nggak usah dipikirin masalah kecemburuan sosial tadi. Terus yang kedua, cara jualannya gimana biar laku, ditentukan tujuannya dulu Kak, gitu. Jadi tujuan kakak untuk berjualan itu apa? Misal nih,
Tujuan kakak itu supaya orang tahu produknya gitu. Berarti bisa jadi kakak jualannya lewat sosial media. Karena kalau sosial media itu orang ada gambarnya banyak, ada kata-katanya, ada videonya, orang lebih kenal. Misal nih kakak cuma jualannya itu pingin yang penting laris. Oke, berarti ya, kalau jualan yang khusus untuk yang penting laris, berarti kakak bisa larinya ke marketplace wadah yang khusus untuk jualan. Jadi kalau sosial media itu fungsinya itu juga sebagai tempat untuk branding ya, untuk supaya kita dikenal. Tapi kalau fokusnya kakak selama menjadi reseller itu hanya untuk jualan, maka bisa langsung jualannya di marketplace. Gitu. Terjawab nggak nih Kak jawabannya? Pertanyaannya tadi. Apakah sudah Terjawab, terjawab? Kak. Terima kasih, Kak. Oh iya, sama-sama. Ya ampun, lucu sekali, kalem sekali. Oke, tadi itu ada yang ini Kak Valdo yang di chat grup tuh namanya L. Tadi dia bilang, ini apa sih? Bentar-bentar, aku scroll ya. Katanya sudah raise hand, mau bertanya gitu. Mungkin bisa dipanggil nih Kak Valdo. Mungkin karena ini udah malam, jadi ini pertanyaan terakhir gitu ya Kak Valdo. Tapi teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan, di list aja di sini, di question box, atau nanti bisa ditanyain juga di ini ya, di grupnya kita gitu, yang belum terjawab gitu teman-teman. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu yang menarik bisa dapat giveaway-nya gitu ya. Oke, yang namanya L tadi bisa dipanggil nih Kak Valdo. Oh ya, Kak El, silakan. Oh Kak, Halo, gimana? Halo. gini Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara perusahaan mengukur keberhasilan sosial media marketing? Jadi kan Oke. kita nih sebagai yang terjun di sosial media marketing, bagaimana sih cara perusahaan tuh mengukur keberhasilan kita dalam mengiklankan sebuah produk mereka? Oke, thank you. Wah, lugas sekali. Apakah KL ini seorang marketing yang tertekan? Oke. Oke, jadi gini ya, KL, kalau misalnya di pertanyaannya adalah gimana sih cara mengukurnya? Nah, pakai KPI, pakai matrix. Nah, apa? Tanyain dulu ke atasan, keberhasilan tuh menurut Bapak Ibu tuh apa sih gitu. Apakah penjualan banyak? Oke, kalau penjualannya banyak, target yang Bapak Ibu kasih ke saya sebagai yang menjalankan itu, targetnya itu mau penjualan berapa? Tanyain. Jadi jangan sampai kamu yang disuruh berpikir keras gitu, karena maju enggaknya perusahaan gitu ya, berhasil atau enggaknya perusahaan itu yang apa ya, yang punya kendali itu bosnya kok. Kalau misalnya bosnya kamu nggak bisa ngasih target, bosnya kamu nggak bisa menentukan apa itu berhasil, maka bawahannya pasti akan bingung. Wong berhasilnya aja belum terdefinisikan. Jadi jangan mau mengerjakan sesuatu yang nggak jelas juga gitu. Jadi KL bisa nanya nih, berhasil tuh apa ya Pak menurut Bapak? Apakah penjualan? Apakah viral? Apakah dikenal orang gitu. Nah, dari apa yang diinginkan sama atasan nanti, nah itu baru KL coba breakdown tuh. Misal nih, pingin apa? Misalnya nih kepingin penjualan banyak gitu ya. Targetnya adalah penjualan banyak. Nah, KL bilang tuh, oke, aku akan fokus supaya penjualan kita meningkat ya Pak. Aku minta waktu misalnya nih 3 bulan dan kurang lebih aku minta budget sekian juta supaya salesnya naik sekian gitu. Jadi di breakdown dulu. Sukses itu apa? Gitu. Kebayang ya KL? Karena itu akan berbeda untuk setiap perusahaan, setiap sosmed itu beda. Gitu. Terus Kak, kalau yang dibutuhkan tuh biaya untuk terjun ke dunia digital marketing nih, misalkan saya ingin ini apa namanya terjun langsung sendiri mandiri gitu loh. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk terjun ke dunia sosial media marketing?
Apanya nih? Apakah kursusnya? Apakah ilmunya? Apakah budget iklannya? Maksudnya biaya yang dibutuhkan ketika kita tuh mengiklankan di dalam sosial media. Oh, budget sosmed. Tergantung. Tergantung. Budget marketing perusahaan itu beda-beda. Aku kasih contoh ya, sebelum aku bikin Polar Project ini, aku itu asisten pribadinya arsitek. Nah, arsitekku ngasih aku budget buat ngiklan itu cuma 400 ribuan per bulan. Nah, tapi semakin ke sini, aku pernah juga handle startup yang didanai sama investor di Cina, itu budget ads-nya sampai 1,5 M-an per bulan. Aku juga pernah pegang sosmed yang ya masih lokal gitulah. Budget iklannya 100 jutaan. Ada yang budget iklannya 300 jutaan gitu. Jadi beda-beda budget yang dikeluarkan itu. Tergantung sama kapasitas perusahaannya. Jadi dicari dulu, ditanyakan dulu ke bosnya kakak gitu ya. Ini ada yang komen ini bisa murah, betul. Memang bisa murah. Tergantung sama kebutuhannya apa dan budget dari perusahaannya berapa. Jadi kita sebagai orang marketing tuh nggak bisa mengajukan banyak kalau memang kapasitas perusahaannya nggak besar. Tapi ketika kita menjalankan perusahaan yang perusahaannya itu besar gitu ya, nggak bisa juga budget marketingnya terlalu kecil gitu. Setauku kalau mau nyoba di Facebook yang di Instagram yang cuma push post itu satu hari bisa kok cuma 16.000 atau 18.000 aja. Yang paling murah. Kalau untuk Google Ads itu aku terakhir kalau nggak salah ada di 50 sekian ribu, 53 atau 58 ribu gitu per hari. Jadi tergantung. Sama kalau ngomongin budget nih teman-teman, iklan itu nggak harus dipanjer setiap hari kok. Cuma ketika ada event aja bisa. Kalian mau ngiklan cuma seminggu boleh. Mau ngiklan 1 tahun full boleh. Jadi tergantung juga. Nggak harus semuanya itu kayak sesuai gitu sama yang teman-teman mau. Kebayang ya? Jadi ngomongin budget itu sangat fleksibel kok. Gitu. Tapi it's a good question. Terima kasih sudah menanyakan. Karena memang kalau orang yang belum lama di iklan tuh pasti bingung sebenarnya budget itu harusnya berapa. Jawabannya itu tadi, tergantung industrinya, tergantung budget bulanannya berapa gitu. Jadi nggak bisa yang disamaratakan. Ada yang cuma puluhan ribu, ada yang ratusan ribu per bulan, ada yang sampai miliaran per bulan. Tergantung ya teman-teman gitu. Menjawab nggak nih KL? KL masih di mute ya? Iya kayaknya Kak. Ini ada yang nambahin juga nih, tergantung setup daily budgetnya di dashboard FB Ads. Betul. Saya bisa disetting kok teman-teman, nggak usah takut nih buat yang baru-baru ngiklan. Terus ini ada yang lucu nih, ada yang bilang 16 juta biayanya. Iya, memang ada kok kursus digital marketing yang segitu. Yang lebih mahal juga ada. Ilmu itu mahal teman-teman. Jadi kalau ada acara-acara kayak gini, belajar-belajar bareng, dimanfaatkan aja dengan baik. Karena privilege orang untuk bisa belajar itu nggak banyak gitu. Banyak orang yang pengen belajar tapi nggak semua punya kesempatan. Apalagi nggak semua punya uang gitu ya. Jadi dimanfaatin aja sesi-sesi kayak gini.